Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal. Ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, itu yang saya tahu, gitu kan? Tentu kalau teman-teman yang melakukannya sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil. Niat ganjarannya untuk yang mati, itu namanya kirim. Tunggu, katanya sana kau kali ini. Bulughul Maram halaman 107. Berikutnya Jami' Shaghir juz 2 halaman 178. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi faqra'uha 'inda mautakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara, sahabat-sahabat, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, yang telah mendukung channel kami, telah men-subscribe channel kami. Jazakumullah khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya yang berwarna merah, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Baiklah Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini itu kami akan mengomentari video dari Ustadz Khalid Basalamah, ya, agak mirip, ada Syafiq Basalamah, ada Khalid Basalamah, ya, sama-sama salafi katanya, ya, sama-sama mengaku salafi, sama-sama mengikut ulama salaf, mengaku, bukan pengikut, mengaku. Padahal amaliyah pendapatnya itu tidak sesuai dengan pendapat-pendapat amaliyah yang dilakukan oleh ulama salaf. Termasuk di sini diantaranya Khalid Basalamah ini yakin bahwasannya, ya, amaliyah yang dilakukan orang-orang NU itu kebanyakan tidak ada dalil seperti itu. Di sini yaitu tentang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran surah Yasin ketika ada orang meninggal atau saat tahlilan. Ini saking yakinnya, tidak ada dalilnya, ya, hingga mengatakan yang pokoknya ya macam-macam lah, ya. Ketahuilah bahwasannya apa yang dilakukan oleh warga NU khususnya itu sudah ada dalilnya. Cuman kalian saja yang tidak mau menerima dalil tersebut. Kalian menyembunyikan dalil tersebut. Kalian menolak dalil tersebut. Padahal itu hadis loh, ya, hadis. Dan ini juga Syekh Ali Asy-Syaukani, ulama Wahabi, ulama Syafi'i yang dulu itu juga menyatakan kebenaran hadis tersebut. Ya. Untuk agar tidak penasaran Bapak Ibu tentang bagaimana videonya Khalid Basalamah tentang baca Al-Quran di rumah orang yang meninggal, mari kita simak videonya. Baca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal. Ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah alam, itu yang saya tahu gitu kan. Tentu kalau teman-teman yang melakukannya sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil. Fahuwa ma'mulun bihi, maka pendapatnya itu diamalkan, riwayatnya itu terpercaya, tak boleh dibuang. Kenapa begitu? Yalzamu min dzalika ayyakuna Syafi'i qailan biwusuli. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i berpendapat biwusuli thawabil Quran, sampai pahala bacaan Quran untuk orang mati. Kenapa? Li'annal Qur'ana asyrafuz zikri, karena Quran adalah zikir yang paling mulia. Salama ini menganggap kita yang melakukan itu, artinya yang membaca Al-Quran di saat ada orang meninggal itu dianggap tadi tidak ada dalilnya, seperti itu pemirsa. Ya, kami itu dalilnya banyak ya, termasuk tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Ini juga ada dalil yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Man qara'a Yasin ghufira lahu ma taqaddama min dambihi faqra'uha inda mautakum. Ya. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, bacakanlah oleh kalian bagi orang-orang yang mati atau orang-orang mati di antara kalian. Artinya dibacakan kepada keluarga kita yang meninggal. Itu sudah ada dasarnya. Cuman ya mungkin karena cuman belajarnya bab bid'ah ya. Khalid Basalamah ini hanya belajar bab TBC, tahayyul bid'ah hurufat, cuman itu yang dipelajari, sehingga dalil yang semudah itu tidak ditemukan oleh Khalid Basalamah. Sungguh miris sekali ya, gelar doktor ya, sekelas doktor yang katanya belajarnya sampai ke timur tengah sana ya. Tidak tahu ya benar apa enggak, apa beliau belajar di Timur Tengah apa di Timur Leste. Kalau tidak bisa menemukan dalil, kayaknya bukan di Timur Tengah belajarnya, tapi di Timur Leste. Ya Allah Rabbi, ya dalilnya singkat, ya hadisnya singkat kok, pendek hadisnya. Ya karena saking ya sudah kadung alergi dengan yang namanya tahlilan, alergi dengan amalia orang NU, sehingga tidak menemukan dalil itu. Bahkan orang NU yang sudah nyata-nyata menyampaikan dalil itu ada, ditolak, pasti ditolak ini. Ya. Sudah ada yang bilang, wah hadisnya hadis palsu. Wah hadisnya hadis dhaif ya. Orang sekarang ya sudah tidak usah bilang hadis ini dhaif palsu, bukan kalibernya, bukan kelasnya. Yang bisa, yang tahu tentang itu hadis palsu, hadis maudhu, itu ulama salaf yang. Ulama salaf bukan sekarang ya. Yang ditulis oleh ulama yang sekarang sudah ada kitabnya itu sudah dipilah-pilah antara hadis sahih, hadis hasan, hadis marfu. Yang hadis marfu tidak dimuat, tidak disebarluaskan sudah ya. Yang ada itu adalah antara 3 hadis sahih, sahih Bukhari Muslim, kemudian sahih yang lain, kemudian hadis hasan, kemudian hadis yang terakhir hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini dapat digunakan dalam fadhailul a'mal, bukan sebagai dasar hukum ya. Ada sebetulnya, cuman karena Anda Pak Khalid belajarnya cuman TBC, tahayyul bid'ah hurufat, itu yang diperdalam, sehingga dalil hadis yang sependek itu Anda tidak temukan. Kan miris ya, miris sekali. Belajarnya kok sampai ke Arab sana, ke Riyadh belajarnya. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun belajar apa? Belajar di Arab sana, tidak menemukan hadis pendek ini, sangat miris. Miris sekali. Nah, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah ya. Sangat miris ya. Kan saya tambahkan ya, dalil yang juga yang sama seperti saya katakan, ya ini disampaikan oleh
Kiai Haji Marzuki Mustamar. Niat ganjarannya untuk yang mati, itu namanya kirim dongo. Katanya sana kaono dalili. Bulughul Maram halaman 107. Berikutnya Jami' Shaghir juz 2 halaman 178. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi faqra'uha inda mautakum. Sapa wonge maca Yasin ikhlas niat golek ridhone Gusti Allah, dosa-dosane di ngapura. Mula supaya wong mati bapakmu mbahmu yo di ngapura dosane, perintah Nabi wacana surat Yasin, hadis sahih. Itu orang alim ya, orang alim di kalangan NU. Bahkan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu pantang berbohong. Namun perlu diketahui ya, dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman orang NU, berbohong itu hukumnya dua. Ada yang berbohong itu memang haram hukumnya. Yang ini sudah qat'i, tidak bisa diotak-atik lagi. Ya. Tanpa ada sebab yang membolehkan berbohong, itu maka haram hukumnya. Kemudian ada yang berbohong itu memang harus berbohong, bahkan dikatakan wajib. Contoh, ada segerombolan perampok mencari si A. Si A ini korban apa? Mau dirampok tapi dia kabur, ya. Sehingga dicari oleh gerombolan perampok. Ngumpet di salah satu rumahnya tetangga, si Min umpamanya, atau si A. Perampok gedor-gedor. Ada si apa namanya? Pemilik rumah itu lari ke sini. Nah, ini yang pemilik rumah ini tidak boleh jujur, haram jujur, dia wajib berdusta demi menyelamatkan nyawanya orang yang mau dirampok ini. Tidak ada, saya tidak melihat dari itu. Jadi ada dua. Kalaupun ulama NU itu berbohong, dan itu jarang sekali dilakukan, ya, dan sini sangat jarang, ya. Tapi yang jelas ulama NU itu tidak pernah berbohong dalam urusan agama. Karena ulama itu innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan sanggahan saya kepada Ustadz Khalid Basalamah kepada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.